Setelah kejadian malam itu, jujur aku takut jika harus tidur di kamar sendirian. Namun, semenjak saat itu juga, aku sudah tak pernah mengalami hal-hal yang menurutku aneh. Tapi beberapa hari setelahnya, aku mulai merasakan sesuatu yang lain pada ayah mertua. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa melawan perasaanku sendiri. Perlahan, hubungan cinta yang salah mulai terjalin di antara kami. Perselingkuhan dalam satu atap yang terjalin antara menantu dan ayah mertua berlangsung hingga aku benar-benar hamil. Dan antara suami juga ibu mertua tidak ada mengetahui tentang semua ini. Setiap malam, aku selalu menangis dan menyesal. Aku bahkan berkali-kali bertekad untuk menyudahi hubungan terlarang dan haram ini. Namun, setiap kali aku bertemu pandang dengan ayah mertua, pesonanya tak pernah bisa aku tolak. Singkat cerita, berbulan-bulan telah berlalu, kini kehamilanku sudah sangat besar, dan hanya tinggal menunggu hari kelahirannya saja. Sore itu, suamiku datang setelah berhari-hari tidak pulang. Ternyata, ia datang bersama orang tua dan pamanku. Kejutan, ujar suamiku. Aku syok dan gugup melihat kedatangan mereka. Karena seperti yang aku tahu, pamanku adalah seorang dukun yang cukup terkenal hebat di kampungku. Aku takut kalau semua skandal yang telah aku dan ayah mertua lakukan akan diketahui oleh suami dan juga orang tuaku. Ayah mertua dan ibu mertua menyambut hangat keluargaku. Mereka saling berpelukan dan bertanya kabar. Kamu senang kan, Win? Ini semua idenya Mama. Bahkan kami bertiga merahasiakan ini padamu, ujar ibu mertua seraya memelukku hangat. Mama tahu rasanya melahirkan tanpa kehadiran orang tua. Makanya, Mama suruh Robert menyambut orang tuamu. Lanjutnya lagi. Dadaku semakin sesak terasa. Aku kecewa pada diriku sendiri, yang dengan tega mengkhianati suami dan ibu mertuaku. Aku berjalan tergesa ke arah kamar. Dan tak lama setelah itu, ayah mertua yang juga kekasih gelapku mengikutiku masuk ke dalam kamar. Ia berdalih untuk menenangkan aku pada orang-orang di bawah. Kenapa kau diam saja saat Mama menyuruh Robert menjemput orang tuaku? Kataku pelan. Apa alasanku melarangnya? Itu kan orang tuamu. Bagaimana bisa aku menentang hak kehendak istriku? Itu pamanku. Dia orang pintar di desa. Aku takut kalau semua ini akan terbongkar. Isakku masih menahan agar suaraku tidak terdengar sampai bawah. Aku juga tidak menyangka kalau dia akan datang kemari. Makanya kau bersikaplah seperti biasa. Jangan menunjukkan apapun yang mencurigakan, agar hubungan kita tetap aman. Bisiknya seraya memelukku. Aku terisak dalam pelukannya. Tiba-tiba pintu terbuka dan di luar sana sudah berdiri ibu mertua, Robert, juga orang tua dan pamanku. Kenapa ya? Winda kenapa menangis sayang? Ujar ibu mertua tanpa curiga sedikit pun ikut masuk dan memelukku. Aku sangat terharu. Terima kasih banyak, Ma. Ya, kataku dengan suara bergetar. Malam harinya, saat suami dan orang tuaku juga mertuaku masih mengobrol di bawah, pamanku naik dan masuk ke dalam kamarku. Beliau duduk di ujung tempat tidurku. Kemana gelangmu, Nak? Tanyanya. Seketika aku gugup dan tak tahu harus menjawab apa. Diambil si itu kan? Kau tahu, dari gelang itu aku selalu memantaumu. Sosok yang kau lihat tanpa kepala itu aku. Aku selalu berusaha untuk melindungimu. Aku juga tahu, kau sudah terkena pelet oleh si dia. Kau kena karena kau melepaskan gelang itu. Dosa besar untuk seorang perempuan yang sudah bersuami berselingkuh. Apalagi sampai menghasilkan anak. Apalagi yang terjadi sekarang ini bukan hanya sekedar perselingkuhan biasa. Kau melakukannya dengan ayah mertuamu sendiri. Ujar pamanku yang seketika membuatku malu, marah campur aduk jadi satu. Dia sama sekali tidak melemeletku. Aku memang menyukainya. Kami melakukannya atas dasar suka sama suka. Jawabku dengan nada cukup tinggi.
Tiba-tiba pamanku menamparku hingga membuatku pusing. Bekas tamparannya juga terasa sangat panas. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya dan meminumkan paksa isi botol tersebut padaku. Aku menutup rapat-rapat mulutku. "Lihat mataku, Winda," bentak paman. Aku berusaha menutup mata dan mulutku rapat. Namun begitu mataku tertutup, sebuah wajah pucat dengan tatapan mengerikan nampak sangat jelas. Akhirnya, setelah lumayan lama, isi dari botol itu masuk habis ke dalam mulutku. Karena hidung dan mulutku ditutup habis oleh paman. Mau tak mau, air itu akhirnya aku telan. Baru beberapa saat saja setelah minum air tersebut, kepalaku mendadak panas. Tulang punggungku terasa seperti dipatah-patah, sangat sakit dan menyakitkan, membuat aku mengerang-erang dan menjerit kesakitan. "Ada apa ini?" ujar ayah mertuaku diikuti oleh suami, ibu mertua, dan juga orang tuaku. Paman tak menjawab, ia tetap fokus padaku. Pada bagian punggungku, dari hidungku mengalir darah segar. Mimisan itu tak berhenti meskipun sudah kusapu dengan selimut. Sementara punggungku masih sakit dan panas. Tiba-tiba, bayi di perutku juga bereaksi. Perutku terasa mau pecah saat bayiku menendang-nendang dengan sangat keras. Teriakanku semakin nyaring. Rasa sakit itu rasanya tak mampu lagi kutahan. Seseorang melepaskan celanaku dan menggantinya dengan selimut. Ternyata bayiku akan segera lahir. Orang-orang di ruangan itu menatapku dengan tatapan panik dan khawatir. Suamiku juga tidak terlihat berada di kamar ini. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku tidak ingat detail waktu proses lahiran yang sangat menyakitkan itu terjadi. Namun yang pasti, saat bayi tersebut lahir, rasanya plong. Dan semua sakit yang tadi aku rasakan hilang bersama kelahiran anak itu. Namun sayang, keadaan bayi itu sangat mengkhawatirkan. Sebagian tubuhnya berwarna biru seperti lebam, dan bagian tengkoraknya juga menonjol di beberapa bagian. Anakku itu meninggal beberapa saat setelah dilahirkan. "Brak, kau membunuh anakku!" teriak ayah mertua lalu mengajar paman. Perkelahian di antara keduanya tak dapat dilerai lagi. Sampai pada saat keduanya sudah terluka, barulah Robert datang bersama dokter dan beberapa perawat. Robert bingung dengan perkelahian antara pamanku dan ayahnya. Ia mencoba melerai, namun tanpa sengaja Robert terkena tusukan oleh ayahnya sendiri. Keris kecil yang selalu ayah mertuaku bawa itu kini memakan korban. "Robert," isaku. Kulihat ibu mertuaku menangis terseduh-seduh di dekat tubuh Robert yang terluka. Ia marah, sangat-sangat marah pada suaminya. "Aku tahu kau sedih kehilangan cucu kita, tapi ini semua sudah kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa kamu salahkan atas semua itu," bentak ibu mertua. Ayah mertuaku juga terlihat menangis di samping tubuh Robert. Aku tidak apa-apa," ucap Robert menahan sakit. Pamanku terduduk bersandar di dinding. Ia tak menyangka kalau semuanya akan seperti ini. Saat tubuh Robert dibawa keluar rumah untuk diantar ke rumah sakit, pamanku membisikkan sesuatu padaku. Anak itu sebaiknya tidak pernah dilahirkan. Lebih baik dia mati sekarang daripada hidup hanya untuk menanggung malu dan terjebak dalam sebuah lingkaran dosa tak berujung yang kalian perbuat. Aku menangis terisak. Aku sangat menyesali semua perbuatanku yang sangat hina. Tak henti-hentinya aku mengutuk diriku sendiri. Aku sangat menyesal. Seminggu telah berlalu, namun Robert masih dirawat di rumah sakit karena luka tusukan itu lumayan dalam. "Winda, kisahmu sudah berakhir di sini. Kau harus pulang bersama kami. Relakan Robert. Ia pantas hidup bahagia dengan perempuan yang tulus dan setia padanya. Kehadiranmu di sini hanya menciptakan kerusakan dan masalah," ujar ibuku. Saat kami akan pulang, aku jujur mengatakan semuanya pada ibu mertua. Ia sangat terpukul dengan perbuatanku. Ia tak mau menyambut tanganku, bahkan ia membuang muka padaku.
Ia seperti sangat jijik melihatku. Di perjalanan pulang, aku hanya bisa menangis dan menangis. Aku terjatuh dalam lubang kesedihan yang pernah kuciptakan. Lubang kesedihannya sangat dalam dan dingin, hingga tak sedikit pun cahaya semangat kehidupan mampu menembus ke dalam. Hari-hari kulewati dengan penuh kesedihan. Air mata adalah teman dalam penderitaan tak berujung ini. Bahkan pernah beberapa kali terbesit dalam benakku untuk melakukan bunuh diri. Tapi aku tahu, jika itu kulakukan, aku hanya akan menambah masalah lagi. Hingga suatu hari, pamanku menjodohkan aku dengan seorang duda bernama Ponti. Ia siap menerima semua kesalahan yang pernah aku perbuat di masa laluku. Pernikahan adat sederhana dilangsungkan saat kami benar-benar sudah merasa cocok satu sama lain. Namun menjelang 2 tahun perkawinan kami, Robert kembali datang ke kampungku. Ia mengatakan kalau ibu dan ayahnya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Ayahnya meninggal terjatuh dari balkon saat malam hari. Ia ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Apa mungkin ini ulah paman? Batinku. Lalu ibunya meninggal karena bunuh diri di dalam kamar mandi. Tak ada yang tahu penyebab ibunya bunuh diri, bahkan Robert sekalipun. Ibumu tidak cerita, tanyaku pelan, berusaha menahan air mata yang akan segera keluar. Cerita apa? Jujur, aku sangat terpukul karena kau pergi waktu itu, Win. Aku masih sangat menyayangimu. Orang tuaku bahkan tidak menceritakan penyebab kepergianmu. Setelah mendengar perkataan Robert, kini aku tak dapat lagi membendung air mataku. Aku menangis sesenggukan. Ingin rasanya aku memeluk laki-laki yang ada di hadapanku ini. Namun, sekarang aku harus setia dan menjaga perasaan suamiku Ponti. Semoga kau bahagia ya, Win. Jangan lupakan aku. Kapanpun kau mau kembali, aku selalu siap menerimamu. Ucap Robert sebelum pergi. Apa paman yang membunuh orang tua Robert? Tanyaku emosi. Kau bodoh atau bagaimana? Laki-laki yang kau sebut mertua itu sudah menghancurkan kamu, menghancurkan masa depanmu. Apa dia masih pantas hidup di dunia ini setelah apa yang dia lakukan? Kalau begitu, bunuh Winda juga, karena Winda juga tidak pantas hidup di dunia ini. Cukup, Win. Kau kira paman melakukan ini untuk siapa, ha? Sekarang lebih baik kau pulang dan urus suamimu. Masa depan lebih penting, dan jangan pernah menengok pada masa lalu. Pergi saja. Bukanlah sudah cukup? Kenapa harus dibunuh, kataku. Karena dia masih berniat memiliki kamu, Winda. Manusia bejat seperti itu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kau mengerti? Sekarang pulang. Bentak paman. Aku mendengus kesal, lalu berjalan keluar rumah dan menutup pintu dengan penuh emosi. Sampai Winda melahirkan anak-anak dari Ponti, ia sudah tak pernah lagi bertemu dengan Robert. Aku selalu berdoa untuk Robert, semoga dia bahagia dengan perempuan yang lebih baik dariku. Dan semoga kisahku ini tak pernah terjadi lagi pada perempuan-perempuan lain. Oke, selesai ceritanya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.